Bunga mawar yang segar dan harum untuk Tuhan. Renungan terinspirasi dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya teringat saat masih sekolah dulu, ada seorang guru yang tidak pernah memberitahukan kapan beliau akan memberi ulangan kepada anak didiknya. Sering saat jam istirahat kami mendengar beliau memberi ulangan untuk kelas sebelumnya. Semua anak yang diajar oleh guru tersebut mulai kasak-kusuk karena beliau mengajar di jam berikutnya. Jangan-jangan beliau juga memberi ulangan mendadak. Sebagian anak mulai gelisah karena belum siap. Sebagian dengan tenang mengulang membaca apa yang sudah diajarkan. Saya membayangkan secara sederhana keadaan di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya tanpa memberitahu kepada kita. Kita melihat Dia turun dari langit dengan kemuliaannya. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk datang meminta maaf kepada orang-orang yang kita benci maupun memperbaiki perilaku yang sombong, iri hati, pemarah, tamak, tidak dapat mengontrol hawa nafsu, perilaku-perilaku yang bukan menuju hidup kudus. Apalagi jika sebagai orang yang sudah dibaptis, kita tidak rutin berdoa, membaca kitab suci, menerima sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Bahkan kita tidak mempunyai komunitas untuk bersekutu dan berdoa bersama, menghadirkan Yesus serta melakukan pelayanan sebagai wujud nyata iman kita. Murid-murid diajak untuk selalu siap menyambut kedatangan Tuhan dengan perumpamaan hamba yang setia
dan hamba yang jahat. Hamba yang setia selalu siap jika tuannya datang. Mereka menghidangkan makanan dan melayani segala keperluan tuannya. Sementara hamba yang jahat bersenang-senang karena tuannya tidak kunjung datang. Saat tuannya datang, mereka tidak siap menghidangkan makanan dan melayani tuannya. Ajakan Yesus bukan hanya untuk murid-muridnya saat itu saja, tetapi terlebih untuk kita, murid-muridnya saat ini. Kesetiaan dan kewaspadaan yang kita lakukan sebagai seorang murid harus dijalankan setiap hari tanpa bosan dan jenuh. Itulah arti kesetiaan yang diminta Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba, kita tidak gelisah dan panik. Janganlah kita mempersembahkan diri kita sebagai bunga mawar yang layu kepada Tuhan saat Dia datang, tetapi persembahkanlah diri kita sebagai bunga mawar yang segar dan harum, karena selalu dirawat dengan baik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa kami manusia lemah dan sering tidak setia kepadamu. Kami sering mengabaikan perintah-Mu. Kiranya Roh Kudus yang selalu menemani kami, mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga. Demikian doa ini kami panjatkan kepadamu, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.